Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo bro. Bertemu kembali dengan saya di Umang Broadcast channel yang berisikan konten sorot, opini dan solusi tentunya. Kali ini saya akan menyorot masalah hasil watak manusia ya, dalam menerima sesuatu musibah ya. Saya akan menyoroti watak manusia dalam menghadapi sesuatu musibah. Memang saya rasa semua manusia pada hakikatnya sama. Jika ada sesuatu yang tidak mengenakan ya, mengenakan hatinya, dia tentu akan berkata tidak senang tentunya ya. Walaupun di antara orang-orang itu ada yang kesabarannya lebih ya dari satu dengan yang lainnya tentunya ya. Saya berbicara kali ini ya, yaitu membahas masalah ini musibah yang menimpa keluarga Pak Jokowi, yaitu ibundanya meninggal kemarin ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan saya ikut berduka atas meninggalnya Ibu Sujiatmi Notonegoro kalau nggak salah ya. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Kembali pada watak manusia ya. Kalau melihat semacam ini dan lagi viral ya di YouTube ini, orang-orang yang memperolok, menghina, kebanyakan ya memang dari watak manusia itu, kalau ada orang yang kena musibah atau kesusahan ya, berkesusahan itu pada umumnya itu justru mensyukuri atau istilah Jawanya itu nyukurke ya. Artinya apa? Dia merasa senang atas musibah terhadap orang lain. Paling tidak ya, dia merasa kau kapokmu kapan ya, kapokmu kapan ya, yang lain mungkin semacam itu. Banyak memang watak manusia itu seperti itu. Hanya kadang-kadang bungkusnya itu rapi ya. Misalkan saya yakin di antara elit-elit politik yang berada di negeri ini, musibah yang menimpa Pak Jokowi ini mungkin banyak yang merasa bersyukur tentunya. Ya, hanya karena dia dipandang sebagai public figure dan elit, dia hanya tidak mengatakannya saja ya. Ini. Oleh karena itu ingatlah sampean-sampean ya sampean rakyat ya, maksud saya ya, jangan mudah terkecoh dengan omongan-omongan yang atas dasar katanya ya, atas dasar agama. Kenapa? Karena saya yakin bahwa yang lebih saya tak ketahui yaitu tentang Islam ya. Saya yakin ajaran dalam Al-Quran ini tidak ada yang mengajarkan bahwa seseorang itu boleh menghina orang lain. Ini saya tidak melihat ayat apapun yang menjelaskan bahwa seseorang itu disuruh mengejek atau menghina. Tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, jika ada orang yang menghina atau mengejek terhadap sesama karena musibah yang
diterima oleh orang tersebut itu hanya karena sifat ego atau nafsu syahwatnya orang tersebut, bukan dari agama, ajaran agamanya itu, gitu loh maksud saya. Oleh karena itu berhati-hatilah atau waspadalah dengan kata-kata yang mengatasnamakan agama tapi menyuruh membenci orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, istilahnya nyukurke, kalau bahasa Jawa nyukurke wong liya, ya, yang kena musibah. Ini sama sekali bukan ajaran Allah. Bapak-bapak, dalam Al-Quran tidak ada ajaran semacam itu, gitu loh. Jadi jangan diikuti, sampean jangan ikut-ikutan, karena sampean tidak tahu hukumnya itu ajaran atau bukan. Yang jelas intinya seperti itu. Pokoknya apapun, ya, ajaran apapun yang mengatasnamakan agama Islam tentunya, yang di situ mengajak sampai membenci orang lain, menistakan orang lain, menghina orang lain, kemudian menjustis orang lain, ini saya yakin ini bukan ajaran Allah, dan itu jangan diikuti. Walaupun dia kelihatannya seperti ulama, jangan diikuti. Kenapa? Saya sangat yakin sampean belum mempelajari Al-Qur'annya toh. Oleh karena itu saya jelaskan kali ini bahwa dalam Al-Qur'an tidak ada ayat manapun yang menyuruh orang itu mengejek orang lain, memaksa orang lain. Kenapa? Dalam Al-Qur'an telah dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fid-din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ya, tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Kemudian lana a'maluna wa lakum a'malukum. Lakum dinukum waliyadin. Semacam ayat-ayat semacam itu. Kenapa? Ini sangat mengajarkan toleransi terhadap sesama, ya, itu loh. Walaupun berbeda keyakinan, tapi kita sebenarnya adalah saudara sekandung dari Bani Adam, itu loh, ya. Walaupun itu orang Cina, orang Batak, orang Bani Israel dan lain-lain, itu sebenarnya dia adalah saudara sekandung kita dari Bani Adam. Ya, kalau diruntut ini sebenarnya ayah-ayah mereka juga Nabi Adam juga, dan ibu mereka juga Siti Hawa juga. Sebenarnya saudara kandung, walaupun kalau dilihat entah keturunan keberapa, tapi yang jelas ini masih saudara sesama Bani Adam, ya. Oleh karena itu perbedaan apapun keyakinan, ya, masalah keyakinan ini jangan menghilangkan rasa empati, ya, rasa adil terhadap sesama. Apalagi sampean sudah merasa pandai dalam beragama ini. Makanya sering saya katakan, kembalilah ke jalan Allah dengan mempelajari Al-Quran. Baik siapapun, ya, yang non muslim juga baik sekali sampean mempelajari Al-Quran itu, ya. Ya, semacam itu. Oleh karena itu saya sangat yakin bahwa dalam Islam, terutama dalam Al-Quran, itu sangat mengajarkan toleransi, ya. Bahkan di situ juga ada ayat yang mengatakan, janganlah kamu mengira orang lain itu lebih jelek, ya. Nah, orang lain itu jelek karena barangkali dia akan lebih baik
di mata Allah itu. Jadi jangan menjustis, istilahnya sampean jangan menjustis seseorang itu kafir, syirik, sesat dan lain-lain. Kenapa? Itu bukan ranah hak sampeyan. Itu adalah hak prerogatifnya Allah. Oleh karena itu jangan dicampur aduk. Kan seolah-olah sampean sudah merasa paling benar, kemudian boleh menilai seseorang itu sesat dan lain-lain, kafir dan lain-lain. Tentu itu bukan ranah hak sampean. Karena itu apa? Mutlak hak prerogatifnya Allah. Saya gitu. Karena itu ya, saya sangat prihatin dengan apa yang terjadi saat ini. Bahkan orangnya yang menghina itu pakai hijab, pakai seperti orang yang kalau melihat dari akunnya ya semacam pesantren atau yayasan yang apa berjalan dalam keagamaan tentunya. Lalu dia yang memelopori, menghina. Ini justru kebalikan dari ajaran Islam itu sendiri, dari keajaran Al-Quran itu sendiri, tentunya ajaran Allah. Nah, kalau barang siapa yang mengajarkan selain ajarannya Allah, tentu dia tidak akan diterima di sisi Allah. Kenapa? Dia bukan ajarannya. Karena itu bagi siapapun yang mengaku bahwa dia memperjuangkan atas agamanya Allah, tentu harusnya sampai kembali ke jalan Allah dengan jalan yang paling diridhoi Allah tentunya, ya, dengan cara mempelajari Al-Quran dengan sebenar-benarnya makna, ya, itu solusinya. Karena itu ingatlah, sekali-sekali ingatlah bahwa jangan-jangan ya, introspeksi ya, jangan-jangan sampean merasa benar tetapi sebenarnya sampean melewati jalannya setan, tapi sampean tidak merasa. Ini yang paling merugi nanti. Oleh karena itu saya ingatkan, cepat kembali ke jalan Allah dengan mempelajari Al-Quran tentunya. Karena apa? Karena tendensi sampean juga berjubah agama tentunya. Oleh karena itu saya sarankan Bapak-bapak, dalam Al-Quran tidak ada yang mengajarkan menghina terhadap sesamanya. Oleh karena itu narasi apapun yang mengajak sampean untuk membenci seseorang atas nama agama itu bohong, tidak ada dalam ajaran Al-Quran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.